Bapa, kami memerlukan Engkau dalam segala hal untuk menuntun langkah kami, bahkan kami yang berjauhan melalui Zoom. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pertemuan ini, kiranya Tuhan yang membimbing kami semua, bahkan kami berdoa buat narasumber kami, Pak Roni, kiranya Tuhan memberkatinya, dan damai sejahtera selalu hamba-Mu. Biarlah melalui tumbuh ke arah Kristus, kami semakin hari, kami meyakini bahwa keselamatan kami itu hanya ada di dalam Engkau saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, saya langsung saja. Ini hari kedua. Kita akan mendiskusikan yaitu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang keselamatan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa lebih dulu, apakah sahabat saya sebagai teman diskusi yang kemarin itu sudah masuk, yaitu Bapak Pendeta Liman Handoko. Apakah sudah masuk, Pak Liman? Anda sudah masuk, Pak? Pak Liman ada? Kalau Pak Liman tidak ada, mungkin Bapak Pendeta Aperianus. Pak Aperianus tidak ada, karena kan beliau ini kan yang punya pandangan tidak sama dengan saya supaya diskusinya lebih tajam. Mungkin satu lagi, Bapak Pendeta Tony Tobing. Ada? Tidak ada juga. Shalom Pak Sagala. Oke, saya akan langsung ya seperti yang kemarin ya. Oke. Saya akan bicara tidak panjang-panjang, mungkin 10-15 menit untuk menyampaikan materi. Terus kemudian dari situ kita bisa langsung diskusi ya. Jadi adik-adik STT bisa bertanya, peserta yang lain bisa bertanya ya. Oke. Kita tahu bahwa juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah juru selamat dunia. Ya, cuma satu. Nah, sekarang kita ini dalam diskusi 2 hari, kita hanya ingin tahu, mengadakan penelitian, mengadakan perenungan, ingin tahu apakah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, itu juga menyelamatkan orang-orang yang tidak memeluk agama Kristen dan Katolik. Sebab mereka yang bukan agama Kristen dan bukan agama Katolik bisa saja tidak percaya kepada Dia sebab mereka tidak mengenal. Oke, sekarang silakan dibuka Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Saya akan mengajak Anda semuanya merenungkan 2 ayat ini, tulisan Rasul Paulus, pengajaran Rasul Paulus, yang menurut saya telah ditafsirkan oleh banyak pembicara, juga bapak-bapak gereja kita, menurut saya kurang tepat, sebab tidak sesuai dengan maksudnya. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Apalagi tidak sama dengan maksudnya Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu saya menyarankan adik-adik yang sekolah di STT, jangan Anda gampang-gampang, ya. Jangan Anda gampang-gampang kemudian, oh saya ikut aliran ini, saya ikut aliran ini. Koreksi dulu dengan Alkitab, ya. Kalau saya ditanya, Pak Roni, Anda ikut aliran mana? Saya tidak ikut Calvin, saya tidak ikut Luther, saya ikut firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Ya, artinya pandangan bapak-bapak gereja itu bagus, tetapi yang tidak sesuai dengan saya, setelah saya cocokkan firman Tuhan, saya tidak ikuti. Ya, tetapi jika cocok dengan firman Tuhan, apa salahnya? Karena beliau-beliau ini adalah orang-orang suci yang ingin menafsirkan firman Tuhan dan membuat kita sebagai pengikut Kristus menjadi lebih mudah. Saudara, ayo kita lihat
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Koma, ya, koma. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, tulisan Rasul Paulus itu adalah hasil perenungan seorang rasul yang sangat intelektual dibandingkan dengan rasul lain yang 12. Rasul Paulus adalah rasul yang paling pandai. Dia punya hubungan, juga hubungan kelas atas. Bangsawan, raja, itu menjadi relasinya dia. Oleh karena itu tidak salah jika Yesus Tuhan memakai dia sebagai alatnya. Saudara, tujuan Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini di dalam pengajarannya yang kemudian dikanonisasi di dalam kitab suci yang kita pegang saat ini adalah dengan maksud dan tujuan ingin membuat saudara dan saya itu menjadi lebih mudah. Namun akhirnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ternyata banyak ditafsirkan oleh pengikut Tuhan Yesus. Ini yang apa yang bagus? Tolong kalau bisa dimatikan mic-nya. Namun setelah Rasul Paulus menyimpulkan, yang membuat saya prihatin, ada begitu banyak pengikut Kristus yang akhirnya tidak mencapai tujuan yang sama dengan maksud Rasul Paulus menulis pengajaran tersebut. Saudara, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengkaitkan yang namanya penghakiman itu dengan iman. Tidak pernah. Tetapi secara implisit Tuhan Yesus juga berfirman. Salah satunya di Yohanes 3 ayat 16 yang kemarin, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu menunjukkan bahwa iman percaya kepadanya. Dalam arti kata iman itu penting. Ya. Artinya beriman kepadanya, percaya kepada Kristus itu penting. Karena yang percaya akan selamat, yang percaya tidak binasa. Nah, saudara, berarti Tuhan Yesus bicara tentang iman, dengan Tuhan Yesus bicara tentang aku akan menghakimi menurut perbuatan, itu terputus. Itu terputus, tidak menjadi satu kalimat yang dihubungkan dengan kata penyambung dan. Tidak. Nah, Rasul Paulus sebagai rasul yang cerdas itu mempelajari keseluruhan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup dan apa yang diajarkan oleh Kristus ketika Kristus di tengah-tengah para rasulnya. Yesus Tuhan juga pernah berkata, nanti benar tidak ya ketika anak manusia datang kedua kalinya, aku masih menjumpai iman itu ada di bumi. Nah, saudara, dari potongan-potongan inilah kemudian Rasul Paulus itu memberikan satu pengajaran yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, banyak pengikut Calvinis ya, termasuk kemarin Anda mendengar apa yang disampaikan Pak Liman, beliau berkata, saudara jangan dibolak-balik. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang benar adalah ketika kita sudah diselamatkan, kemudian kita memberikan respon yang positif sebagai ucapan terima kasih kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib tadi, kita itu berbuat baik dan benar untuk Tuhan dan sesama. Dan biasa mereka berkata, jangan dibolak-balik. Ya, kemarin masih ingat ya pernyataannya demikian. Ya, saudara, khotbah yang seperti ini benar, tetapi hanya untuk orang Kristen dan Katolik yang mendapat anugerah khusus karena Kristus mati di atas kayu salib, itu memberikan pengampunan dosa kepada Anda dan saya yang percaya di dalam namanya. Nah, shalom Pak Liman masuk, ya. Saudara, tetapi saudara, kenapa kalau saya ditanya, Pak Roni Anda punya pandangan yang seperti apa? Ya, saya bilang itu benar untuk orang Kristen dan Katolik. Karena anugerah khusus ini kita dapat karena Kristus mati di atas kayu salib, ya, menebus dosa kita, sehingga sebagai respon positif, ucapan terima kasih kita, maka kita melakukan perbuatan baik dan benar. Saudara, kemarin Pak Liman berpesan, jangan dibolak-balik, ya, jangan dibolak-balik. Itu saya katakan benar hanya untuk orang Kristen dan Katolik. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menguji. Saya tidak buru-buru adopsi, oh ini Calvinis, saya ambil. Tidak. Tetapi saya ngelihat, yang hidup di bawah kolong langit, itu ternyata ada manusia lain yang bukan Kristen dan Katolik. Dan oleh karena mereka mendapat anugerah umum dari pencipta dan juru selamat yang satu, Yesus Kristus Tuhan ini tadi, maka kita juga melihat banyak orang di luar Kristen dan Katolik, walaupun mereka tidak mendapatkan anugerah khusus Kristus mati di atas kayu salib, ternyata mereka juga bisa melakukan perbuatan baik. Nah, berbedanya di sini, saudara. Ya, berbedanya di sini. Saya lebih mengamati secara universal ini tadi. Kenapa? Karena yang hidup di bawah kolong langit bukan cuma Kristen Katolik, tetapi manusia, segala bangsa, ya, dengan segala keyakinan. Nah, saudara, kemudian yang saya tidak setuju dilanjutkan pada ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, banyak pembicara kemudian terus berkata, saudara, berarti Anda tidak usah bekerja, Anda selamat. Nah, saudara, ini yang saya tidak setuju, ya. Kenapa? Saya mau nanya kepada saudara, ya. Apakah bisa orang itu tidak bekerja, orang itu diam, kemudian seseorang harus mengatakan orang yang diam itu bersalah? Pasti tidak bisa. Orang diam, kemudian seseorang menentukan bahwa orang yang diam ini adalah orang benar. Tidak bisa. Sebab apa? Mereka tidak punya rekam jejak. Tidak punya track record. Sebab apa? Mereka diam. Nah, saudara, oleh karena itu muncul ayat firman Tuhan yang berkata, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Kenapa? Karena tidak bisa ditentukan. Sebab itu tadi Yesus Kristus Tuhan tidak salah. Dia memakai parameter, dia pakai patokan, ya, untuk menghakimi,
seseorang, semua orang ya itu lewat perbuatannya. Justru lewat perbuatan orang per orang barulah diketahui orang ini benar atau orang ini salah, orang ini baik atau orang ini jahat. Demikian sebagai pendahuluan yang saya bisa paparkan, saya kembalikan kepada moderator untuk diberikan kepada Pak Liman. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Pak buat pendahuluannya. Ya. Buat materinya. Baik Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Liman Handoko. Waktu yang saya berikan adalah 10 menit ya, seperti kemarin. Ya, 10 menit. Dan ini saya ulangi kembali lagi adalah diskusi, bukan perdebatan. Ya Bapak Ibu, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Liman Handoko. Saya persilakan. Terima kasih. Shalom. Shalom, shalom. Sorry saya agak terlambat karena saya sekarang di rumahnya adik saya. Tadi dalam perjalanan ini baru sampai, dari saya harus buka. Di sini juga tidak ada wifi, terpaksa saya pakai apa? Pakai apa itu? Saya pikir ada wifi, ternyata nggak ada wifi. Di sini pakai kuota saya. Iya. Oke. Tetap bisa. Yang saya jelaskan kemarin secara singkat ya. Pak Roni sudah saya jelaskan masih tidak menyantol dalam pikirannya karena dia memikirkan kenapa orang di bawah kolong langit itu banyak orang selain Kristen dan Katolik ada banyak orang yang berbuat baik. Kenapa tidak dipanggil sama Tuhan untuk jadi Kristen? Dan ayat Efesus 2:9 itu hanya berlaku untuk orang Kristen dan Katolik gitu. Karena anugerah Tuhan. Saudara, kita jelaskan lagi ya bahwa sebanyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Itu yang kita banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Saya bicara fakta aja. Banyak orang yang mati di luar Kristus kan banyak. Saudara, keselamatan itu bukan universal. Apakah bisa Tuhan Yesus datang, nggak usah pakai salib, nggak usah pakai anaknya diputus, dia bekerja sendiri secara individu satu persatu diinjili sama dia, pakai malaikatnya. Bisa apa enggak dia bicara gitu? Bisa, tapi tidak dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin hanya melalui salibnya orang percaya. Hanya melalui salibnya darah Kristus dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Konsekuensi dosa adalah maut. Kalau dia ditebus melalui salib, berarti tidak memuaskan banyak orang. Dengan darahnya di salib itu ditebus oleh Tuhan Yesus, dibayar lunas. Hanya orang yang dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus, dia masuk ke surga. Saya balik demikian terus saya bilangkan. Memang untuk mengubah seseorang itu memang agak sukar, saya tahu memang ya, sudah mindsetnya sudah demikian. Memang sukar diubah karena dia terus berdefend dengan seperti itu juga. Jadi saya bilang perbuatan baik menyelamatkan tuh perbuatan baik yang mana, kita bilang. Saya kemarin sudah jelaskan secara detail. Perbuatan baik kita, kesalahan kita itu juga bisa dikatakan seperti gombal, seperti kain kotor. Jadi standar Allah itu tidak pernah tercapai oleh manusia siapapun. Dan itu sudah terbukti dengan original sin. Bahwa semua itu kita turun Adam, bahwa kita semua berdosa. Kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, tidak mungkin. Karena standar Allah tidak mungkin dicapai oleh manusia. Makanya itu dia datang ke dunia, mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain untuk menuju ke surga. Kalau ada jalan lain, ngapain Tuhan Yesus kok nganggurin ngirim anaknya? Justru dia ngirim anaknya ke dunia. Dunia itu tidak ada jalan lain. Manusia sudah mati dalam dosa. Dan memang saya dan saudara itu sepantasnya masuk neraka. Pantas masuk neraka. Bukan hanya pantas, memang harus masuk neraka. Karena kita adalah manusia berdosa. Justru karena kasih Tuhan yang begitu besar pada saudara dan saya, dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Yesus Kristus, dia mati di kayu salib, dia menderita, dia difitnah, dihina, akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara saya. Saudara, kalau ada jalan lain selain salib, ngapain Tuhan kengangguran Tuhan di surga, diam-diam diutus anaknya? Kalau ada jalan lain, justru tidak ada jalan lain jika dia mengutus anaknya yang tunggal. Saudara, hanya orang yang
percaya pada Tuhan Yesus, itu yang masuk ke surga. Yang tidak percaya, ngapain Tuhan menebus orang yang nggak percaya? Saya punya anak, kalau anak saya nakal, saya pukul, nggak masalah itu anak-anak saya. Kan saya nggak mungkin pukul anak tetangga. Tetangga saya ngamuk-ngamuk loh. Itu hanya tetangga aku dipukuli. Demikian juga orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan ikut-ikut? Memang ada anak pilihan, tidak pilihan memang ada. Saudara. Mau tidak mau ada kenyataan, faktanya ada. Ada orang yang mati tanpa Kristus, faktanya ada tiap hari. Ada orang yang mati dengan Kristus, faktanya ada tiap hari. Jadi apa yang kita ambil dalam hal ini? Nah, kita ambil bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus ada jalan, hanya satu-satunya, dan juga dijelaskan Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6. Itu ayat tidak bisa diode-ode. So. Aku jalan hidup dan kebenaran. Aku jalan hidup dan kebenaran. Tidak dapat melalui bakat, tidak kalau melalui aku. Itu ayat itu tidak dapat diode-ode apapun juga. Diapakno, saudara? Tidak bisa. Kalau memang ada orang yang bilang universal, ubah undang-undang itu dulu. Saudara. Amandemen undang-undang amandemen Alkitab itu loh. Bukan akulah jalan, ada banyak jalan. Nah, itu baru mungkin saya percaya. Misalkan akulah jalan, bukan aku adalah salah satu jalan. Tidak ada perkataan gitu. So. Sehingga saya tetap berkepercayaan pada hanya melalui Yesus Kristus lah. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang masuk ke surga. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus pasti jalannya ke neraka. Karena ayat itu mengatakan aku itu menuju pada Tuhan Yesus. Kalau memang saudara-saudara menuju ke surga, salah satu melalui salah. Kalau salah satu, saya tidak akan ngotot dengan Tuhan Yesus. Hanya percaya pada Tuhan Yesus. Dan itu dibuktikan, saudara. Kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus, anak Tuhan walaupun diem, tidak mungkin diem kalau Tuhan itu mengotek-ngotek anaknya Tuhan sudah percaya. Saya dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Begitu saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saya tidak pernah diem. Tidak mungkin anak Tuhan kalau dijamah oleh Tuhan betul-betul diselamatkan, tidak mungkin diam. Karena turut bekerja, Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya. Roh Kudus yang bekerja pada diri saudara saya. Saya tidak mungkin menjadi anak Kristus yang diam. Tidak mungkin. Kalau orang itu diam, saya pertanyakan, dia belum diselamatkan. Kalau orang Kristus sudah diselamatkan, dia pasti bergerak untuk melakukan penginjilan. Itu anak Tuhan. Kalau saya tidak bicara dengan anak yang bukan anak Tuhan, anak Tuhan yang sejati. Saya bicara anak Tuhan sejati. Kalau saya dijamah oleh Tuhan, sehingga saya percaya pada Tuhan Yesus, saya pasti bergerak. Tidak mungkin saya diam. Dulu saya diam. Begitu saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu kenapa saya dijamah. Itu pilihan Tuhan, hak mutlak Tuhan untuk memilih saya. Ada orang dipilih, ada orang dipilih. Saya nggak tahu kenapa orang sudah dipilih, ada dipilih. Saya bukan pemenang saya, itu pemenang Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Jadi kita lihat secara logika akal, saudara. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita pasti bergerak, saudara. Tidak mungkin diam. Itu sudah suatu rumus, saudara. Dan saya bilang kalau iman hanya menyelamatkan, tetapi setelah saudara diselamatkan, saudara pasti bergerak menuju suatu perbuatan baik. Jangan dibolak-balik, saudara. Perbuatan baik dulu, baru iman tidak bisa. Iman dulu dibereskan, baru saudara bisa melakukan sesuatu perbuatan baik. Dan itu orang Kristen pasti menuju ke sanctification. Sanctification adalah menuju ke arah yang lebih baik. Itu anak Tuhan, itu rumus, saudara, yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun juga, saudara. Itu yang menurut saya, Pak. Jadi di otak-atik apapun juga, itu anugerah umum dan anugerah khusus lain. Anugerah umum diberikan pada setiap manusia, di floor, dibuka. Inilah ada jalan. Kalau tidak mau ya sudah. Kalau mau berjalan pilihan Tuhan, Tuhan memilih, pasti memilih. Kalau nggak memilih, tidak memilih. Saudara, itulah sehingga perbuatan baik apapun tidak akan pernah menyelamatkan saudara. Bukti daripada saudara mengenal Yesus adalah perbuatan baik. Jangan dibalik. Perbuatan baik itu yang menuju ke saudara. Tidak ada satupun manusia bisa berbuat baik. Semua saudara dan saya, semua itu mestinya ada di dalam neraka. Karena puji Tuhan, karena salib Kristus yang betul-betul mencari saya dan betul-betul menebus saya, sehingga saya yang anaknya terhilang diangkat oleh Tuhan Yesus, diadopsi untuk menjadi anak Tuhan. Yang pasti percaya dan pasti ada satu buah. Dan kalau anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan itu tidak ada buah, itu dipertanyakan kepercayaannya. Apakah betul dia anak Tuhan? Kalau anak Tuhan pasti ada buah, tidak mungkin tidak ada buah. Itu yang Pak Roni saya bilang secara gamblang, bahwa itulah suatu keadaan tidak boleh satu rumus tidak boleh dibolak-balik, bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan lah. Kita diselamatkan atau tidak, saudara. Kita tidak bisa bergerak apa-apa, saudara.
ada anak pilihan, ada anak yang tidak pilihan gitu. Itulah sementara Pak Roni yang bisa saya jawab. Sorry saya tidak mengikuti dari muka itu. Terima kasih apa yang sudah berikan pada saya. Baik, Bapak Ibu, menurut pandangan daripada Bapak Liman Handoko bahwa bukti daripada mengikut Tuhan adalah dari perbuatan baik. Ya, saya kembalikan kepada Pak Roni atas bagaimana tanggapan Bapak dari pernyataan Bapak Liman Handoko. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya ingin nanya kepada Pak Liman dulu, ya. Pernyataan Pak Liman itu memberi kesan kepada pendengar seakan-akan di otak seorang Roni Suwono itu juru selamat itu ada dua, ada banyak. Ya, ini yang saya tidak setuju, ya. Pak Liman selalu memberikan pernyataan yang menyudutkan saya. Seakan-akan di otak seorang Roni Suwono juru selamat itu di samping Yesus ada yang lain. Ya, ini yang harus diluruskan, ya. Di otak seorang Roni Suwono, Yesus itu juru selamat dunia, titik, satu tok. Nah, sekarang di otak Roni Suwono, Yesus yang juru selamat dunia itu ternyata dia mau menyelamatkan juga orang di luar Kristen dan Katolik, begitu loh Pak Liman. Ya, tancepin dulu. Di otak seorang Roni Suwono, Yesus juru selamat dunia, satu tok. Nah sekarang, dia yang punya kewenangan mutlak 100%, di otak seorang Roni Suwono ternyata dia itu adalah juga Tuhan yang mau menyelamatkan orang di luar Kristen dan Katolik karena dia menghakimi berdasarkan perbuatannya. Nah, itu tadi. Sekarang saya langsung aja. Silakan Pak Liman dan teman-teman, kita buka Wahyu pasal 20 ya. Saya mulai masuk kepada ayat-ayat yang saya akan tunjukkan bahwa Yesus Tuhan demikian konsisten. Kemarin saya tunjukkan Matius 16 ayat 27 kan. Dia datang itu sama seperti Matius pasal 25, dia datang untuk menghakimi semua orang dari perbuatan mereka, ya. Sekarang itu ketika dia masih ada bersama para muridnya. Sekarang dia sudah di surga, dia memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes, ya. Dia juga bilang di dalam Wahyu pasal 20, saya bacakan ayat 11 sampai dengan 15. Silakan nanti Pak Liman yang menanggapi ayat ini ya. Judul bacaannya adalah hukuman yang terakhir. Sama dengan yang domba dan kambing itu ya, sama judulnya ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan D-nya besar, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, bukan satu ya, semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, ada kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Berarti di samping kitab kehidupan ada kitab-kitab yang lain ya, semua kitab tadi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Garis bawah itu. Supaya Anda tidak picik, Anda punya pandangan ya. Garis bawahi. Kenapa? Karena tentang surga dan neraka saya lebih mantap merenungkan firman yang keluar dari Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena dia yang punya neraka dan surga, daripada saya merenungkan apa yang diajarkan oleh para rasulnya. Karena apa? Bisa terjadi membingungkan. Nah, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Bukan kitab-kitab kehidupan, ya, kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Garis bawahi lagi. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah
ke dalam lautan api. Itulah kematian. Yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kira-kira apa Pak Liman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kok selalu menghakimi lewat perbuatan? Sepertinya Tuhan Yesus itu memakai parameter, patokan, bahwa perbuatan itu untuk menentukan kamu ini jahat atau kamu ini benar. Demikian Pak Liman, silakan. Sebelum ayat yang lain saya tunjukkan. Moderator. Silakan moderator. Ya, baik. Ya, selanjutnya saya persilakan pada Pak Liman Handoko untuk memberikan tanggapan atas pernyataan daripada Pak Roni Sono, di mana bahwa yang telah dikatakan oleh Pak Roni Sono tadi. Persilakan Pak. Ini saya minta maaf karena saya di rumahnya adik saya, sehingga saya tidak siap untuk untuk Alkitab, untuk catatan. Jadi memang tadi secara mendadak anak saya datang, dan saya antarkan ke rumah adik saya. Jadi saya memang kurang ada banyak Alkitab, tidak ada di sini. Jadi saya tidak bisa buka-buka. Mungkin saya cuma merespon secara gamblang aja. Setelah di dalam Yesus itu ya, saya lupa semuanya apa nih. Pak Roni bilang bahwa perbuatan baik itu yang mungkin bisa menyelamatkan, itu secara kasar mungkin Pak Roni ya. Bisa diterima statement saya gini Pak Roni, yang saya coba karena ada catatan. Oke. Jadi iya Pak Liman. Jadi karena Tuhan Yesus itu selalu konsisten bicara di dalam Alkitab. Yang pertama Matius 16 ayat 27, ketika dia masih tinggal hidup bersama dengan para rasulnya, dia kan juga ngomong bahwa semua orang akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Terus kemudian di Wahyu dia juga ngomong perbuatan mereka. Sehingga saya berkesimpulan Yesus yang adalah Tuhan, Pak Liman, di dalam dia menentukan penghakiman untuk memasukkan orang ke neraka dan ke surga, itu tolok ukurnya adalah perbuatan. Otomatis perbuatan benar menjadi pertimbangan Tuhan. Itu Pak Liman. Oke. Jadi Pak Roni bilang perbuatan itu menentukan seseorang untuk masuk surga atau tidak. Itu secara konklusi gitu tuh saya tangkap ya. Gitu ya. Pak Liman, sebentar. Gini. Jadi untuk orang-orang tertentu yang bukan Kristen dan Katolik, oleh Tuhan Yesus itu perbuatan baik mereka itu diperhitungkan. Maksud saya seperti itu. Buat kita sebagai orang Kristen pasti berlaku beda. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita ini melakukan perbuatan baik dan benar sebanyak-banyaknya. Itu wajib. Namun kita tahu walaupun semua itu sebanyak-banyaknya tetap memberikan kesadaran buat kita Kristen dan Katolik yang benar bahwa perbuatan baikku ini Tuhan tidak cukup untuk bisa membuat kami itu selamat tanpa kasih karunia. Itu untuk kita. Tetapi oleh karena dia adalah pencipta tunggal dari semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini tadi, dia pun mengasihi orang-orang yang tidak sempat mengenal dia karena mereka mungkin terlahir dari keluarga yang bukan Kristen, bukan Katolik. Sehingga perbuatan mereka inilah yang dipakai sebagai tolok ukur oleh Tuhan Yesus untuk menghakimi. Sehingga perbuatan baik, saya yakin, dipertimbangkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dia memilah itu tadi, domba dan kambing, yang kemarin saya tanya sama Pak Liman, ini domba dan kambing ini apakah betul semua bangsa, semua agama, atau cuma Kristen Katolik? Nah, menurut Pak Liman kan cuma Kristen Katolik. Ya sudah, enggak apa-apa, sudah ngikut aja. Itu Pak Liman, silakan. Gini ya, kita kembali kepada semula ya. Saya bilang pertama kali, perbuatan baik itu adalah bukti dari iman. Itu sekali lagi saya mesti harus kayak berulang-ulang
Karena Pak Roni juga tidak menyinggung itu, iman. Kita percaya pada Tuhan Yesus hanya iman. Only the faith itu katanya. Hanya iman yang bisa menyelamatkan. Tapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Jangan dibolak-balik. Itu prinsip. Coba dicatat secara jelas. Bahwa iman pada Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kita ada hasilnya perbuatan baik. Jangan dibolak-balik perbuatan baik dulu baru iman. Enggak. Iman pada Tuhan Yesus pasti hasilnya ada perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali untuk masuk surga atau neraka. Yang mempunyai andil itu hanya iman. Cuma bukti daripada iman itu ada perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu sendiri tidak akan pernah menyelamatkan. Tidak pun sekali-kali katakan di dalam Yesaya yang kemarin saya kutip, saya kemarin buka Alkitab, perbuatan kita itu seperti gombal, seperti kain kotor itu. Kain kotor itu berarti sudah tidak mungkin perbuatan baik apa. Standar Allah itu sudah melampaui segala hal yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kalau standar Allah itu dicapai oleh manusia, ngapain Tuhan kirim Yesus Kristus datang ke dunia? Gak perlu, saudara. Dengan hukum Taurat pun sudah cukup kita masuk ke surga. Tapi justru kita tidak pernah mencapai dalam hukum Taurat itu. Sehingga dia utus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Di mana Yohanes 3, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Coba kata-kata itu coba papakan dulu. Apa itu? Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, orang-orang yang berbuat baik yang tidak mengenal Kristus tidak mungkin diselamatkan. Penyelamatan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita anak Tuhan. Bukti anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh serius, kalau tidak ada buktinya berbuat baik, saya melakukan imannya pada Tuhan Yesus, iman tempel, iman cuma abal-abal. Anak Tuhan sejati, kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus secara mutlak, dia pasti menghasilkan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak pernah menyelamatkan, saudara. Tidak akan menyelamatkan, saudara. Karena ngapain Tuhan datang ke dunia kok soro-soro mengutus anak tunggal dalam dunia hanya melalui Yesus Kristus, Pak. Coba kita lihat penjahat yang di sebelah itu. Pada saat berkatakan hari ini aku datang sama-sama ke Witos. Dia perbuatan baik apa? Tidak ada. Hanya percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak sempat berbuat baik. Pak. Dia masuk ke suatu kerajaan surga kan hanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau orang masih diberikan suatu seperti saya umur 35, 40-an baru percaya pada Tuhan Yesus. Itu saya sekarang umur 62. 12 tahun saya hidup. Saya akan dibuktikan bahwa iman tidak seperti dulu lagi manusia lama. Pasti ada satu sanctification, ada satu peningkatan. Peningkatan memang kita hidup dalam dosa, dengan jatuh dalam dosa, kita jelaskan lebih dalam lagi. Kita tidak mungkin hidup dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa mungkin. Tidak ada manusia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tapi kalau hidup dalam dosa, tidak mungkin. Justru Pak Roni kejebak dalam hal situ. Karena memang hanya melalui Yesus Kristuslah kita masuk ke surga. Perbuatan baik itu cuma sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa kita mengenal Tuhan Yesus. Ini loh aku. Mengenal aku, tirulah aku. Itu jadi tidak ada satu ayat pun mengatakan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang kita anggap? Seperti Wahyu tadi katakan perbuatan baik. Itu perbuatan baik itu memang hasilnya daripada iman. Iman yang serius pada Tuhan Yesus pasti menghasilkan perbuatan baik. Tidak mungkin tidak ada perbuatan baik. Ada satu certification di sana. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pasti tidak bisa. Makan itu, saudara. Jadi jangan dibolak-balik suatu doktrin yang sudah baik ini perbuatan baik apakah, saudara? Tidak ada satu pun bisa menyelamatkan kita, saudara. Kita ini manusia penuh dengan dosa, saudara. Dari sononya sudah berdosa luar biasa, saudara. Kalau bukan Tuhan Yesus datang pada dunia untuk menebus saudara saya, tidak ada satu pun bisa selamat. Hanya melalui Yesus Kristus, saudara. Kalau jalan keselamatan itu ada, ngapain Yesus soro-soro datang ke dunia, saudara? Tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia kok semua universal, semua bisa menyelamatkan. Konghucu bisa menyelamatkan, Islam bisa menyelamatkan, Buddha bisa menyelamatkan. Ngapain kalau mereka sudah menyelamatkan, kok soro-soro Tuhan Yesus datang? Justru semua tidak akan menyelamatkan. Perbuatan baik apakah yang kita andilkan? Itu menurut standarnya Pak Roni atau standar manusia kita berbuat baik. Tapi standar Tuhan tidak mungkin dicapai oleh manusia.
tidak akan pernah mungkin dicapai oleh manusia standar Allah. Itu yang standar Allah yang dikatakan kalau memang konsekuen untuk perbuatan baik. Karena standar Allah beda dengan standar kita, saudara. Standar Allah itu sangat tinggi sekali. Ahli Taurat mempunyai 600 hukum. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Melirik pun katanya Tuhan sudah dosa. Pikiran pun berzina sudah dosa. Saya tanya siapa yang mikir, saudara, berdosa? Satu detik pun, satu hari pun, siapa yang tidak mungkin berdosa, saudara? Kita tanya pengemis, saudara, tidak punya uang. Uang kecil tidak ada, padahal di dalam ada. Itu cuma contoh-contoh secara konkret. Tidak ada satu orang pun satu hari, coba kita renungkan mulai dari pagi sampai malam. Perbuatan baik itu seperti apa? Tidak membunuh, tidak berzina, itu secara nyata. Ada perbuatan baik yang pasif, ada perbuatan baik yang aktif. Apa diperintahkan oleh Tuhan dan tidak dilakukan? Apa diperintahkan Tuhan dilanggar? Ada pasif, ada aktif. Kita manusia yang penuh dengan dosa, saudara. Tidak mungkin menghampiri Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci, saudara. Hanya iman yang menyelamatkan. Tapi kita hanya iman dibuktikan dengan perbuatan baik. Jangan dibolak-balik, saudara. Jangan perbuatan baik dulu, saudara. Andil apa sih kita ini? Andilnya katakan ada banyak ayat mengatakan andilnya dosa, saudara. Dosa dan dosa kita ini, saudara. Kita diselamatkan hanya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik, Pak, waktunya sudah itu yang saya tahu, yang tangkap. Nah, terima kasih atas supaya moderator bisa menyetop saya. Terima kasih. Baik, Pak. Bapak Roni dan Bapak Liman Handoko, sepertinya diskusi kita siang ini luar biasa ya, cukup antusias. Buat Bapak Liman Handoko, ada peserta partisipan yang bertanya untuk Bapak, itu dari Bapak Eko Purnomo yang berkata, saya mau tanya Pak Liman, apa maksud dari arti dari bacaan dalam Wahyu 20 ayat 11-15 tadi yang mengatakan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, seperti itu Pak. Terima kasih. Loh, memang kita harus nyata, Pak. Kalau kita sudah beriman pada Tuhan Yesus, kalau sudah kita beriman pada Tuhan Yesus, pasti menghasilkan perbuatan baik. Jangan dibolak-balik ya. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus, itu ada sanctification, bahasa apanya, enggak ngerti, coba cek dulu. Ada sanctification, dari hari ke hari terus bergerak. Tidak mungkin anak Tuhan serius, sungguh-sungguh sejati. Tidak mungkin anak Tuhan menurun. Umpama katakan dulu saya berzina 1 bulan 20 kali. Dengan mengikut Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh serius, saya mungkin 1 bulan 10 kali. Mungkin 2 bulan lagi 5 kali. Mungkin 3 bulan lagi 4 kali. Sampai betul-betul. Itu namanya sanctification. Jadi perbuatan baik itu tidak ada apa-apa. Perbuatan baik itu cuma bukti daripada iman. Perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan. Perbuatan baik apa? Sampai mati pun kita tidak pernah bisa berbuat baik. Tidak ada satu pun bisa berbuat baik. Selain apa andil kita cuma dosa dan dosa. Jadi perbuatan baik apa yang diartikan dengan perbuatan baik? Memang iman harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik tidak akan pernah membawa kita pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya iman. Tapi kalau iman tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, saya yakin dia Kristen palsu. Saya percaya pada Tuhan Yesus, iman saya kuat, tapi nyolongan, berjinaan, terus terjadi suatu dosa yang terus menerus. Saya yakin dia Kristen KTP. Kalau Kristen sungguh-sungguh serius, dia ada satu sanctification. Sanctification itu pengudusan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai mati. Saudara. Itu anak Tuhan. Saudara. Itu Pak, teman. Puas belum itu? Ya, bagaimana dengan tanggapan dari Bapak Roni Suwono? Saya persilakan Pak. Oke, jadi saya mau luruskan dulu. Pak Liman ini sepertinya tidak ngerti apa yang ada di otak saya, gitu loh. Iya. Nah, juru selamat itu yang bisa menyelamatkan orang masuk neraka dan surga. Cuma Tuhan Yesus tok, titik. Ya. Tetapi saya berkesimpulan di agama lain ya ada yang diselamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tuhannya kita sih nyelamat nih. Di agama situ ada yang selamat, perbuatan baiknya diperhitungkan. Yang menyelamatkan siapa? Bukan agamanya dia. Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dia. Nah, oleh karena itu silakan dicatat, Pak Hari mungkin ada di sini ya.
Bible Study hari Sabtu, judulnya Yesus Juru Selamat Dunia. Tak terangkan nanti. Cuma satu, ya, dia yang menyelamatkan. Apa yang disampaikan Pak Liman itu benar Pak Liman, ya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang Kristen saja, orang Katolik. Sekarang ini kita ini kan sedang meneliti, bersama-sama diskusi ini kan sedang meneliti. Ada tidak orang di luar sana yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, begitu loh. Nah, jelas orang di luar sana, sudah Pak Liman tidak usah bicara mereka tentang iman, pasti tidak punya iman, mengenal aja tidak kok. Mereka yang tidak mengenal iman, tidak mengenal Tuhan Yesus, gimana dia bisa mengenal, gitu loh. Dia mengenal saja tidak, bagaimana bisa punya iman? Pasti tidak. Tetapi saya katakan, buktinya apa? Orang di luar sana, ya, ternyata masih banyak yang bisa berbuat baik lewat perbuatannya. Sehingga tadi Pak Liman, karena tidak bawa Alkitab, tidak ada persiapan, ya, di rumahnya adiknya. Tadi Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15, judul bacaannya kan jelas, hukuman yang terakhir. Berarti semua bangsa kan dikumpulkan kan? Sama dengan Matius 25 dikumpulkan. Lah ini tadi, yang dikumpulkan ini, yang dihukum terakhir ini siapa? Kan gitu lagi, ya. Apakah ini semua orang, ya, dengan semua agama, dengan semua warna kulit, atau cuma orang Kristen Katolik saja? Kan begitu. Kan kita mesti tentukan, sebab dia berkata bahwa mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, sekarang silakan dicatat lagi ayatnya yang ke-22. Ya, silakan yang peserta ikut mencatat. 22, tidak saya bacakan semua ayat. Mulai ayat 6 sampai dengan habis itu judulnya kedatangan Tuhan Yesus, ya. Saya bacakan 2 ayat saja. 12 dan 13, ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus. Kan sama, hukuman terakhir kedatangan sama, ya. Dia berkata begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku, huruf besar, membawa upahku untuk membalas kepada setiap, kata setiap digaris bawahi, orang menurut apa saudara? Perbuatannya, garisan bawahi, gitu loh. Sudah tidak usah khotbah lagi tentang orang harus beriman menghasilkan perbuatan baik. Ngerti semua. Kalau Kristen Katolik. Ini orang di luar sana loh. Iman pasti tidak punya. Kenal Tuhan Yesus saja tidak. Masih beruntung mereka tidak menghujat. Begitu loh. Beda dengan yang menghujat. Itu adalah dosa yang tidak terampunkan. Untuk itu firman Tuhan tidak menyarankan untuk mendoakan orang ini. Tetapi kalau dosanya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut, silakan didoakan. Nah, di situ dikatakan, upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pak Liman fokuskan kepada orang yang tidak mengenal Kristus, Pak. Iman pasti tidak duwe. Silakan Pak Liman, terima kasih. Gini, saya jelaskan, memang saya tidak ada catatan-catatan sehingga saya agak kekurangan pencatatan. Saya jelaskan iman yang saya jelaskan tadi, coba dicatat, iman yang hanya menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Itu tolong dicatat ya. Berarti siapapun yang berbuat baik, orang di luar, apalagi di luar Kristus, orang yang berbuat baik pun tidak mungkin menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya iman. Tapi iman kepada Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Itu iman yang kepada Tuhan Yesus dibuktikan dengan perbuatan baik. Bagaimana orang yang di luar Kristus? Setelah hanya akulah jalan, hidup dan kebenaran, akulah jalan. Bahwa tidak ada jalan lain menuju ke surga daripada akulah jalan. Bagi orang yang percaya, only believe to the God. Itu hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang masuk neraka. Orang lain, agama-agama lain, walaupun dengan perbuatan-perbuatan baik apapun, tidak akan menyelamatkan karena dia tidak mengenal Yesus Kristus. Kenapa tidak mengenal Yesus Kristus? Karena memang ada anak pilihan, ada anak tidak pilihan. Jelas satu fakta, saudara. Satu kesimpulan saya bukan karena
apa tadi Kak Roni bilang Bu, apa itu anak-anak lain, bagaimana orang-orang lain. Saya tidak bicara mengenai apapun juga. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, only believe to the Jesus Kristus. Hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus lah yang masuk ke surga. Itu dogma. Suatu kesimpulan, akulah jalan juara 13, jelas saya katakan saya lagi kok. Itu betul-betul bukan apa ya, bukan satu tidak mengerti saya. Orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa masuk ke surga karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang saya bilang Pak Roni tadi, ya saya kata perbuatan kesalahan kita sebagai kain kotor. Satu dosa, ya satu dosa sudah cukup membawa saudara ke neraka. Satu dosa cukup membawa saudara ke neraka. Dan kita siapa yang bisa bersih, suci, murni, sempurna, satu dosa masuk neraka loh hukumnya. Hanya satu dosa. Jikalau bukan Tuhan yang dikirim anaknya ketunggal, hanya percaya, only believe to the God yang masuk ke surga. Bukan perbuatan baik. Saya kembali balik saya tetapkan perbuatan baik itu hanya bukti. Bukan sebagai patokan perbuatan baik. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Buddha itu lebih hebat perbuatan baiknya. Ada hukum, saya dulu belajar Buddha itu ada 3.000 larangan, 10.000 larangan, ada 200.000 larangan untuk biksu. Saya tahu karena saya juga cipul dalam Buddha. Itu yang biksu terapkan. Ini ada 200.000 larangan baru saudara masuk ke pondok ke nirwana. Saudara diam Yesus Kristus, perbuatan baik tidak ada andil sama sekali. Yang ada andil itu iman. Iman dibuktikan, berulang-ulang saya katakan dibuktikan dengan perbuatan baik. Kalau anak Tuhan bilang, saya percaya pada Tuhan Yesus, tapi perbuatannya terus berzina, terus macam-macam. Saya yakin dia imannya diragukan. Dia bukan percaya pada Tuhan Yesus. Dia hanya percaya secara lipstik. Yang saya katakan ini perbuatan iman yang sungguh-sungguh percaya dengan yakin dipercayai. Itu bukan berarti tadi saya kurang paham. Yang pertama kali Pak Rodi bilang apa? Coba saya perhatikan, saya tidak ada catatan-catatan. Yang apa saya tadi kurang hilang Pak Roni menyerangkan ke lain. Yang pertama kali Pak Roni saya minta tolong sama Pak Roni supaya diungkapkan sekali lagi apa yang katakan orang di luar Kristus itu Pak. Minta tolong karena saya tidak ada catatan. Iya, jadi gini. Sederhananya gini, saya ubah dalam bentuk pertanyaan aja. Pak Liman ini kan selalu punya pandangan, ya. Itu menurut saya, itu memang pandangan itu benar hanya untuk orang Kristen Katolik, Pak. Iya. Karena kita diperlakukan berbeda, ya. Bahwa karena kita sudah diselamatkan, ya. Kemudian karena kita percaya di dalam namanya, kita kan diselamatkan. Terus kemudian respon kita akan memberikan perbuatan baik, betul ya? Saya berkata, Pak, ini untuk orang Kristen. Wes ngerti, Pak, ngerti, gitu loh, Pak. Maksud saya, Pak Liman, sekarang kan Anda, kita ajak diskusi untuk menyelidiki Tuhan, orang di luar Kristen Katolik, agama Islam, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, ya, itu pasti, Pak. Oleh karena mereka tidak mengenal Kristus, pasti gak iso punya iman toh, gitu loh. Iya. Dia pasti tidak beriman. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang punya perbuatan baik? Kenapa Yesus Kristus Tuhan di dalam Wahyu 20 tadi semua orang dikumpulkan dan banyak kitab dibuka di samping kitab kehidupan, gitu loh, Pak. Dan dia menghakimi orang-orang tadi, setiap orang loh Pak, berarti semua orang itu dengan lewat perbuatan mereka, gitu loh Pak. Nah, kalau Pak Lima tetap ngotot dengan posisi seperti itu, berarti apakah boleh saya simpulkan Pak, agama di luar Kristen untuk bisa punya iman, kamu kudu jadi Kristen dhisik supaya kamu diajari, dikenalkan kristologi. Iki loh Yesus itu juru selamat, gitu loh. Ya. Nah, padahal di Kristen kan belum tentu mau, kan begitu toh. Ya. Berarti jalannya untuk bisa selamat kudu lewat agama Kristen dhisik. Walaupun kita tahu tidak 100% Kristen selamat. Tetapi kalau kamu belum Kristen, kamu pasti tidak mengenal dia. Kalau kamu tidak mengenal dia, kamu pasti tidak beriman. Nah, menurut pandangan Pak Liman, tidak beriman, cemplung nih neraka, gitu loh Pak. Paham ya Pak? Nah, itu loh Pak.
Oke, silakan. Gini Pak ya, Ya. saya sudah jelaskan berulang-ulang tapi Pak Roni kurang mencatat. Iya. Bedakan agama Kristen dengan Kristus, Pak. Bedakan dengan pengikut Kristus, Pak. Saya bilang Pak, Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti biar audiens ini menilai saya ini sing error atau Pak Liman sing error. Monggo. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya bilang pertama kali sudah bilang seorang agama Kristen, agama tidak pernah menyelamatkan. Coba catat moderator. Agama tidak pernah menyelamatkan. Agama siapapun tidak pernah menyelamatkan. Baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan agama Kristen tidak pernah menyelamatkan. Saudara, yang menyelamatkan adalah Kristus, saudara. Benar, Pak. Kristus, coba dicatat. Yang menyelamatkan kita masuk ke surga adalah Kristus, saudara. Orang yang agama Kristen belum tentu dia pengikut Kristus. Coba moderator catat ya. Orang yang beragama Kristen belum tentu pengikut Kristus. Tapi pengikut Kristus pasti agama Kristen. Coba cari kata-kata ini supaya agak sedikit. Coba saudara bisa ya. Saya ulang lagi. Agama Kristen belum tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan Kristus. Agama Kristen belum tentu selamat. Hanya Kristus yang menyelamatkan. Orang yang Kristus menyelamatkan itu pasti agama Kristen. Tapi agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama apapun, Buddha, Konghucu, Islam, tidak pernah menyelamatkan manusia untuk masuk ke surga. Hanya melalui Kristus Yesus. Lu kenapa Liman kok eksklusif sombongnya? Bukan saya. Coba kasihkan Yohanes 3:16 itu. Amandemen dulu. Apa kitab sucinya kalau memang Pak Liman sombong. Bukan sombong, bukan eksklusif. Karena firman Tuhan, saya menghormati firman Tuhan, inerensi, tidak pernah bersalah. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun, kata-kata ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya melalui Kristus Yesuslah kita masuk ke surga. Bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Buddha, Konghucu. Semua agama tidak pernah menyelamatkan. Menyelamatkan adalah Kristus. Coba diterapkan moderator dicatat, hanya Kristus yang menyelamatkan. Itu secara intinya gitu. Jadi supaya olah sendiri. Supaya kita agama yang percaya pada Kristus pasti agama Kristen. Tapi agama Kristen belum tentu percaya pada Kristus. Ada banyak Kristen KTP. Itu antara lalang dengan gandum. Kita tidak bisa potong seketika. Nanti kalau tumbuh bersama-sama, akhir zaman dipotong sama Tuhan. Itu Pak, sementara saya katakan demikian Pak. Jadi semua hanya Yesus Kristus lah. Itu patokan saya, Pak. Jadi apapun bulat-bulat apa semua patokan saya hanya melalui Kristus, Pak. Orang yang di luar agama Kristus orang di luar Kristus tidak akan selamat. Pak. Itu yang saya kata, Pak. Terima kasih. Oke, moderator. Terima kasih. Sudah moderator, langsung saya. Iya. Baik. Untuk terima kasih buat pernyataannya daripada Pak Liman Handoko ya, bahwa yang menyelamatkan hanyalah Kristus, agama tidak ada yang menyelamatkan ya. Untuk Pak Roni, ada peserta yang bertanya dari Ibu Evidiana yang berkata, kalau ikut alur pikir daripada Pak Roni, perbuatan seperti apa yang dapat diperhitungkan berbuat baik sampai bisa diselamatkan tanpa iman, seperti perbuatan Raja Kores, Muhammad Gandhi, Pak Jokowi, yang seperti apa gitu Pak? Oke, pertanyaan yang seperti itu, coba Anda buka Yunus dulu ya, Yunus ya. Yunus pasal 4. Ya, Yunus pasal 4, pasal 3 ayat 9 dan 10. Ya, kalau tadi Pak Liman ngutip dari Yesaya yang bicara tentang kain kotor, itu perjanjian lama. Saya juga cuplikkan perjanjian lama, ya. Nanti saya masih ada pertanyaan untuk Pak Liman ya, untuk Pak Liman. Karena apa? Tema besar kita kan harus cari jawabannya. Adakah keselamatan di luar Kristen, kan begitu toh. Intinya kan itu yang kita mau bidik gitu loh ya. Oke, Niniwe silakan Anda baca sendiri. Saya cuplikkan ayat ketiga, pasal ketiga ayat 9 dan 10. Siapa tahu
mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika mau ditunggang balikan, Yunus langsung ngomong, kalau kamu tidak bertobat, maka dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mereka berpuasa, termasuk hewan ternak mereka. Ya, singkatnya itu. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, garis bawah itu, ya, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Perbuatan baik seperti apakah? Yaitu perbuatan baik yang secara umum di sini, dari kamu berbuat jahat, ya, kemudian kamu menyesali, kemudian kamu menjadi orang yang mengasihi sesama, yang berarti kamu sudah mengasihi Tuhan, maka Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Ya, penanya sudah terjawab ya. Sekarang perhatikan pasal 4 ayat 10 dan 11. Ya, 10 dan 11 ya. Niniwe agamanya apa kita tidak tahu ya, tapi pasti belum tentu pengikut Kristus ya. Tetapi karena Niniwe juga ciptaan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, kepada Yunus ya, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku, hanya huruf besar, pencipta, akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Inti daripada ayat Yunus ini ingin menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa aku sang pencipta itu sayang dengan semua umat ciptaanku, apapun keyakinan mereka. Nah, sehingga ketika ada orang yang ingin, wah semua cemplungkan, Tuhan ini yang keberatan. Sampai enggak melok punya, aku yang punya, aku keberatan. Itu tadi. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Liman, ya, agama tidak menyelamatkan. Oke, ngerti. Jangan dibolak-balik, fahaman, sudah paham. Itu untuk orang Kristen. Sekarang ini kan kita lagi mencari orang di luar sana yang bukan Kristen, bukan Katolik, Buddha, Hindu, Islam. Apakah ada yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kan begitu? Penyelamatnya siapa? Tuhan Yesus. Apakah ada? Nah, kalau karena agama tidak menyelamatkan, sekarang saya bertanya, bagaimana caranya mereka bisa beriman kepada Kristus? Agama ini tadi, berarti kan kudu menggok jadi orang Kristen dulu. Kira-kira bagaimana yang bisa apa itu mereka akhirnya mengenal Kristus dan beriman. Nah, itu tadi, itu menjadi PR-nya kita, gitu, untuk kita bergerak. Orang Kristen yang sudah diselamatkan bergerak, kan begitu. Nah, untuk apa? Supaya kabar keselamatan bisa ditularkan ke mereka, dan mereka bisa mengenal Kristus, kemudian mereka beriman kepada Kristus, dan menghasilkan perbuatan baik. Silakan Pak Liman. Ya itu Pak, kita memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, saya itu jadi satu patokan. Ya, sudah di patokan tadi kok hilang suaranya, tapi saya tangkap bahwa Yunus. Oke, saya ulang dulu. Jangan dijawab dulu, nanti bias. Yunus 4, Yunus 3, 9, 10 itu seolah-olah Allah menyesal karena mereka berbuat baik. Setelah Allah menyesal, itu dalam, kalau kita belajar hermeneutik lagi Pak ya, kita nanti tidak terfokus ke sana Pak. Ini ilmu sendiri Pak. Untuk mendalami satu kata demi kata itu ada hermeneutiknya Pak. Kata-kata menyesal itu daripada sudut pandang manusia yang menulis Pak, antropormisme namanya, bahasa teologinya gitu Pak. Dan bahasa manusia ya. Tidak pernah mengenal Allah yang menyesal. Allah yang menyesal itu berarti Allah yang pelenca-pelence Pak. Allah di pada sudut Allah tidak pernah menyesal. Kalau kita manusia itu pernah menyesal.
Aduh, dulu saya pecat, saya punya pegawai itu baik-baik masuknya. Baik sekali mati masuknya. Sudah berjalan 5 bulan, oh ternyata nyolongan. Aduh, saya menyesal menerima pegawai. Itu saya, Pak. Itu manusia boleh menyesal, Pak. Karena kita tidak maha tahu. Kita tidak maha kuasa. Kita boleh menyesal. Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang maha tahu dan maha bijaksana dan maha berdaulat, dia tahu, Pak. Dari zaman minister hingga sampai COVID ini pun dia tahu, semua tahu. Tidak mungkin menyesal Allah. Ini kan cuma bahasa manusianya, Pak. Itu kalau kita bicara mengenai bahasa tafsiran, Pak. Jadi Tuhan tidak pernah menyesal. Sekali diucap terus dia berjalan. Kata-kata menyesal itu hanya tulisan-tulisan daripada Yunus, tulisan daripada Paulus, seolah-olah Allah menyesal, tapi tidak pernah menyesal. Itu ke satu, Pak. Kedua, bagaimana tadi Kristen apa saya ulang aja, Pak. Saya ulang aja supaya tidak bias. Tak ulang aja daripada buang waktu. Tadi Pak Liman kan bilang, ya, agama semua tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan cuma Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita paham, kita ngerti. Ya, sekarang ini kan Pak Liman kita ajak diskusi. Ya, apakah Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan kita ini juga menyelamatkan mereka-mereka yang beragama di luar Kristen dan Katolik, Buddha, Islam, Hindu, ya. Nah, oleh karena mereka ini loh Pak, tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, otomatis mereka kan tidak pernah beriman. Pertanyaan saya, bagaimana Pak kita bisa membuat saudara-saudara kita yang beragama Islam, Hindu, Buddha, itu bisa mengenal Tuhan Yesus, beriman kepada Dia, dan mereka kemudian menghasilkan perbuatan baik, begitu loh Pak. Kenapa? Ya. Karena kita yang sudah diselamatkan, salah satu cirinya kan bergerak, Pak, kan begitu kan? Iya, kata Pak kan bergerak, memberitakan keselamatan. Nah, ini kan PR, Pak. PR, kita punya ladang banyak agama-agama lain. Nah, gimana cara membuat mereka itu mengenal Kristus, kemudian mereka beriman dan berbuat baik. Silakan, Pak Liman. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan di dalam Matius 28 mungkin ya. Itu kita jadikan semua bangsa muridku ya. Kita kalau sudah mengenal Yesus Kristus, kita bukan menjadi orang egoistis, Pak. Karena kita sudah merasakan manisnya ikut Tuhan. Itulah perlunya penginjilan, Pak. Penginjilan itu perlu setengah mati untuk betul-betul membawa jiwa-jiwa pada orang mengenal Kristus, Pak. Itu kita sebagai anak Tuhan hanya penginjilan. Tapi mengenai masalah pertobatan secara sejati, itu tergantung pada Tuhan, Pak. Bukan tergantung pada kita. Tugas kita sebagai anak Tuhan hanya menginjili. Saya menginjili papa saya itu ente-entean, Pak. Mama saya, saudara-saudara saya ente-entean. Sampai mati dia percaya. Sudah selesai tugas saya, Pak. Bahwa tugas saya sampai mati baru tahu dia bukan anak pilihan. Selama belum mati, itu kakak saya dan papa saya yakin dia ikut Kristus. Tapi begitu dia mati tanpa Kristus, saya berhenti. Saya yakin dia tidak mengenal Kristus sampai mati. Setelah itu intinya, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu kita bukan berpaduan, tong pilar, tidak peduli pilar, tidak pokok kita beritakan Injil terus. Tapi kalau orang itu beritakan sampai mati dia tidak percaya pada Kristus, itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Pertobatan itu bukan urusan kita, saudara. Kita ngomong 1000 jam, saudara. Kalau Tuhan tidak mengendaki orang bertobat, tidak akan bertobat. Kita cuma potong rambut, saya belum potong rambut. Saya cuma bilang Kristus Yesus sebagai Tuhan Yesus. Potong rambut bisa bertobat. Saudara, kita itu cuma dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Pertobatan itu semuanya tergantung mutlak kepada Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan, juru selamat. Saudara, saya katakan sebagai di luar Kristus, saya jelas-jelas mengatakan di luar Kristus semua binasa. Walaupun dia tidak mengerti, maka itu orang yang agama Buddha, agama lain itu kita perlu injili, Pak, mereka, Pak. Maka kita sebagai anak Tuhan yang sejati tidak mungkin tidak pernah bergerak, Pak. Pasti bergerak. Anak Tuhan yang KTP, saya mengenal Tuhan, ya sudah saya diem, Dok. Saya yakin dia bukan Kristen sungguh-sungguh, Pak. Orang Kristen itu bukan orang ego, Pak. Karena dia sudah menikmati karunia Tuhan itu luar biasa. Indahnya saya berhutang pada Tuhan itu jutaan hutang sama Tuhan. Karena sudah diselamatkan. Saya dulu orang Buddha, Pak. Saya tidak mengenal Kristus sama sekali. Bagaimana saya mengenal Kristus? Saya dipakai, ada orang memakai untuk memberikan Injil. Sehingga saya bisa bertobat, saudara.
Makanya perlu sebagai orang STT, pada waktu dia lulus dari STT, beritakan Injil itu adalah tugas setiap anak-anak Tuhan, bukan tugas pendeta tok. Karena kalau mau menginjili orang, saudara bukan berpikiran, oh ini anak bukan pilihan Anda. Tidak perlu berpikir demikian. Itu pertobatan Tuhan, urusan Tuhan. Urusan saudara dan saya adalah memberitakan kabar baik. Inilah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya, saudara masuk ke surga. Saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus, saudara masuk neraka. Itu hak kita untuk bicara pada semua orang. Tapi kalau orang itu tidak percaya sampai mati, seperti kakak saya, sampai mati tidak percaya, itu bukan urusan saya. Urusan Tuhan. Karena saya sudah melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus, pertobatan adalah final decision ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya, Pak. Itu yang sebentar saya jawab, Pak. Orang yang mengenal Kristus, ya diberitakan untuk mengenal Kristus, Pak. Orang yang tidak mengenal Kristus, beritakan mengenal Kristus. Walaupun kita pernah ditolak, pernah dipisui, pernah ditolak, pernah dihina, tidak berarti itu memang pikul salib, Pak. Terus beritakan, puji Tuhan. Suatu saat, saya waktu itu kesaksian, waktu saya potong rambut itu, Pak Liman saya jadi orang Kristen kaget. Kenapa jadi orang Kristen? Dulu Pak Liman ngomong puasa setengah mati, gak percaya Tuhan, masuk neraka. Ngamuk saya, tapi akhirnya saya mikir-mikir saya neraka. Saya orang kasar pun dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil, saudara. Walaupun saya perbaiki cara memberitakan Injil selanjutnya karena saya waktu bertobat. Saudara, itu yang dimaksud saya. Orang Buddha. Oke, Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak Liman, maksud saya gini. Saya ngomong sebentar. Anda jangan ngomong panjang, Pak. Ya, terkesan seakan-akan Anda benar. Keselamatan Yesus Kristus sudah, Pak, ngerti, Pak. Ya, pertanyaan saya itu dijawab singkat aja supaya waktunya juga efisien. Berarti setelah Pak Liman ngomong sama tukang cukurnya jadi Kristen apa enggak, Pak, untuk mengenal Kristus gitu loh, Pak. Jawab pendek aja. Jadi Kristen apa? Oh, dia terus langsung mendadak beriman. Jadi Kristen apa enggak? Loh, pasti, Pak. Seorang stop ya. Jadi Kristen. Berarti untuk mengenal Kristus kudu di Kristen dhisik. Kan gitu toh kesimpulannya. Gitu loh, betul ya. Setelah kita nginjili, pintunya masuk kudu dadi Kristen dhisik supaya kamu mengenal Kristus, ya toh. Jangan Anda dengan retorika ngomong ini tadi pokoknya semua wis bener. Kristus keselamatan itu kita orang Kristen no. Kita ini bicara orang yang di luar tadi loh. Harus gimana supaya beriman? Singkat toh pertanyaan saya. Oh, harus diinjili. Lah kalau sudah diinjili bertobat kudu ya apa, Pak? Dibaptis toh, jadi Kristen toh. Berarti pintunya adalah kon kudu dadi Kristen. Selega Kristen ya, kamu tidak akan mengenal Kristus. Kalau tidak mengenal Kristus, kamu tidak beriman. Kalau tidak beriman, kamu tidak bisa menghasilkan perbuatan baik sehingga kamu tidak diselamatkan. Kan begitu. Nah, kesimpulannya gitu loh Pak Liman, maksudnya gitu loh. Kalau soal keselamatan hanya Kristus, semua sudah tahu. Sekarang kesimpulannya gimana ya? Kita kan sudah hampir habis waktunya dalam 2 hari ini ya. Kira-kira ya. Kesimpulan saya kita beritakan Injil, Pak. Seperti ya, saya dulu beritakan Injil kan kudu Kristen toh dia. Bukan gini, Pak. Kita beritakan Injil, bukan agama Kristennya, Kristusnya yang kita utamakan. Betul, Pak. Betul. Sekarang orang tahu Kristusnya. Tapi tidak dibaptis bisa kenal dia. Kan tidak bisa toh, Pak. Iya, dibaptis kan, kalau dibaptis kan kudu minta surat baptisan gereja, jadi Kristen toh. Loh, makanya itu, Pak. Kita beritakan Injil dulu, orang itu mengenal Kristus, dia mengenal Kristus, pasti dia agama Kristen, Pak. Loh, makanya dia jadi agama Kristen, padahal belum tentu selamat, kan gitu kan? Berarti pintunya kudu jadi agama Kristen dulu, gitu loh. Bukan Pak. Bukan. Nah, terus ya apa? Ya, Pak Roni, makanya kita bicara satu. Kalau kita orang lain, kita sekarang lah, kita katakan aku lah. Aku dulu belum mengenal Kristus, belum mengenal Kristus itu sama sekali. Saya diinjili sama orang, penginjilan itu terjadi, saya mengenal Kristus. Bukan mengenal agama Kristen, enggak. Setelah saya mengenal Kristus, secara otomatis saya jadi agama Kristen. Jangan dibalak-balik. Kalau agama Kristen dari keturunan, dulu Kristen belum tentu dia mengenal Kristus. Tapi kalau sudah mengenal Kristus, pasti dia mau dibaptis, pasti dia mau menurut aturan Tuhan, dia pasti mau belajar firman Tuhan. Itu urut-urutannya, Pak. Jadi nggak bisa
Di lainnya bukan orang Kristen turunan belum tentu dia mengenal Kristus, tapi orang yang sudah mengenal Kristus pasti dia masuk agama Kristen. Dan orang Buddha, orang Islam kalau sudah mengenal Kristus pasti dia meninggalkan agama yang lama. Dia menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan manusia baru yang lama sudah berakhir. Itu tandanya. Tidak mungkin orang mengenal Kristus. Kalau saya sudah mengenal Kristus, saya megang agama Buddha. Oh, saya ke Buddha kok, saya ke Kristen. Tidak. Saya mesti membuang yang lama. Itu adalah sampah. Kita menuju ke baru. Yaitu ciptaan baru, yaitu mengenal Kristus. Itu Pak Roni. Oke, terima kasih. Jadi endingnya kan tetap akhirnya setelah mengenal Kristus, dia meninggalkan keyakinan lama jadi Kristen, kan gitu. Tanpa kamu jadi Kristen, kamu kan tidak bisa mengenal lebih dalam toh tentang Kristus, kan gitu. Karena apa? Penginjilan yang kita berikan kan minimal sekali. Nah, sekarang kemudian oke, itu ada chat yang masuk itu ya. Kita sebentar sebelum apa itu kesimpulan, Bu moderator, saya kembalikan ke Anda dulu aja. Silakan yang chat itu dilayani dulu. Ya, baik Bapak Roni Sono dan Bapak Limanandoko. Ya, luar biasa partisipan juga ikut antusias ya. Banyak pertanyaan, banyak tanggapan yang diberikan di kolom chat. Ya, saya akan membacakannya, Pak. Ya, yang silakan. Pertama dari Bapak Dimas berkata bahwa ketika perbuatan baik tidak menyelamatkan juga, berarti saya tidak perlu Tuhan untuk berbuat baik. Bukannya dengan perbuatan baik juga mencontohkan sifat Yesus, walaupun yang berbuat baik belum mengenal Yesus, begitu Pak. Nah, itu pasti pertanyaannya kepada Pak Liman, bukan ke saya, kan gitu. Ya, tolong moderator diulang sekali lagi. Saya akan membacakan sekali lagi ya pertanyaannya Pak untuk Pak Limanandoko ya tentang perbuatan baik tadi ya Pak ya. Ketika perbuatan baik tidak menyelamatkan juga, berarti saya tidak perlu Tuhan untuk berbuat baik. Bukannya dengan berbuat baik juga mencontohkan sifat Yesus, walaupun yang berbuat baik belum mengenal Yesus Pak. Seperti itu. Terima kasih. Iya, Mbak. Gini ya, saya tadi bilang sudah berkali-kali bilang, kita selamat hanya karena iman. Only believe, only faith bahasa anunya. Hanya pada iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Setelah kita percaya pada Tuhan, setelah kita menerima anugerah keselamatan pada Tuhan, itu pasti dibarengi. Tidak mungkin tidak pasti, harus saya katakan, harus ada perbuatan baik. Kalau orang sudah mengenal Yesus, mengaku saya mengenal Yesus sungguh-sungguh, tapi dalam perbuatan baiknya tidak pernah berubah daripada manusia lama. Saya yakin dia mengenalnya Yesus itu pura-pura atau palsu. Kalau manusia Kristen sejati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, pasti akan tumbuh perbuatan baik. Itu bahasa teologinya sanctification. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan, tetapi bukti tok daripada kita iman pada Tuhan ada perbuatan baik. Jangan dibolak-balik. Iman dulu pada Tuhan Yesus, baru muncul perbuatan baik. Sebelum kita mengenal Yesus Kristus, tidak ada perbuatan baik apapun untuk menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik kita adalah kain kotor. Itu, moderator. Baik, terima kasih Pak. Silakan ada chat yang lain dari Pak Ari atau apa itu? Ya, dari Pak Seringatin. Bu Seringatin. Ya, Ibu Seringatin. Berkata seperti ini, kita sebagai orang Kristen, dasar dan pandangan hidup kita adalah Alkitab. Ayat yang Bapak Roni ambil dari Wahyu. Perbuatan itu adalah perbuatan baik. Maksudnya dari perbuatan itu, apakah itu adalah perbuatan baik? Seperti itu Pak, dalam kitab Wahyu tadi. Ada hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan menerima Kristus, tanda petik, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagaimana tafsiran tersebut menurut Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, saya hanya menunjukkan apa yang tertulis. Nah, adik-adik STT, dalam diskusi ini salah satu yang bermanfaat yang Anda bisa ambil adalah ternyata ada begitu banyak yang dikatakan Kristus sendiri tidak diyakini benar. Betul ya? Berapa kali Yesus ngomong perbuatan, aku menghakimi dengan perbuatan. Oke, kita ulang ya. Matius pasal 16 ayat 27. Silakan. Ya, Matius pasal 16 ayat 27. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri loh ya. Ya.
Kenapa Anda masih berkutat di tempat yang lain, kemudian kata-kata Tuhan Yesus yang sederhana harus ditafsirkan dengan pikiran yang aneh-aneh, betul loh ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang loh, menurut perbuatannya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, perbuatan baik yang seperti apa? Nah, sekarang apakah Anda berpikir orang di luar Kristen, ya, di luar Kristen, tidak banyak mereka berbuat kebaikan yang Anda sendiri tidak bisa lakukan? Kirim oksigen berkapal-kapal, tidak pernah dilakukan orang-orang Kristen. Mana orang Kristennya? Ya, kirim alat kesehatan, bantu duit, bantu sembako. Apakah itu bukan yang dia katakan? Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap aku. Nah, tetapi kemudian Anda menafsirkan lain. Anda pelintir lagi dengan Matius 25. Anda berkata, semua bangsa yang dikumpulkan itu adalah Kristen saja. Nah, ini tadi ya. Nah, Bu Sri Ngatin untuk jawab Anda punya perbuatan baik seperti apa, ya. Saya ngasih contoh kasus yang ada di dalam Alkitab saja, Ibu, karena kemarin Ibu tidak ikut. Yang masih jadi utang dari Pak Liman adalah Matius pasal yang ke-8 ayat 10. Dari Matius pasal 8 mulai ayat 5 sampai 13, saya bacakan ayat ke-10, menjadi perhatian kita. Itu seorang perwira di Kapernaum itu datang kepada Tuhan Yesus karena dia punya pegawai sakit. Perwira itu siapa? Pasti orang Romawi, bukan orang Yahudi. Alkitab juga tidak menulis setelah pegawainya disembuhkan dia menjadi pengikut atau tidak, ya. Tetapi ayat 10 berkata demikian. Tolong mic-nya mic-nya ditutup itu, ya. Ya, ayat 10 ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, karena perwira itu bilang, Tuhan, engkau berfirman saja, enggak usah datang, aku enggak layak menerima engkau, berfirmanlah saja, hambaku pasti akan sembuh. Tuhan Yesus kagum dengan ayat 10 tadi. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ibu, saya bertanya kepada Ibu, silakan Ibu diskusi dengan gembala sidang yang lainnya, ya. Orang perwira ini pasti bukan orang Yahudi, tapi adalah orang Romawi, ya. Iman ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana saya. Apakah Tuhan Yesus itu memuji itu dengan hati yang paling dalam? Orang ini hebat, atau Tuhan Yesus itu iseng-iseng? Dia cuma memuji, tapi pada akhirnya perwira ini tidak selamat. Yang mana Ibu? Monggo ditafsirkan. Kalau orang ini akhirnya tidak selamat, ya, tidak selamat berarti Tuhan Yesus ini suka guyonan ini ya, iseng-iseng dia memuji. Tetapi kalau dia memuji dengan kesungguhan, ini orang Romawi, bukan orang Yahudi, dan tidak jadi pengikut dia. Tetapi dia percaya Yesus bisa sembuhkan. Nah, kalau orang ini selamat, berarti di luar sana ada keselamatan. Demikian, Ibu Sri Ngatin, tolong ditanya sudah puas belum? Iya, baik Pak, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Sri Ngatin? Apakah sudah puas Ibu dengan jawaban daripada Bapak Roni? Silakan Bu. Baiklah, sepertinya ya. Gini, tentang penjelasan Pak Roni tadi yang mengatakan bahwa perwira itu bukan orang Yahudi. Iya. Memang di dalam Alkitab juga disebutkan juga bahwa dia bukan orang Yahudi, namanya juga perwira. Iya. Berarti orang Romawi. Nah, tapi di situ dikatakan bahwa dia beriman, Pak. Iman yang sebesar kan berarti dia beriman, Pak.
Iya. Yang menyelamatkan imannya, Pak, bukan perbuatan. Ya, benar. Oke, betul ya Bu. Ya oke. Sudah Bu. Sudah. Terima kasih, Pak. Nah, Itu aja. baik. Oke, dia diselamatkan oleh karena iman, betul ya? Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan Yesus gimana? Senang, betul ya? Ya. Nah, orang yang ngirim sak kapal oksigen ini beriman enggak ini? Kan begitu. Dia melakukan kehendak Bapakku di surga loh. Terus kalau iman orang ini tadi, ya, orang ini tadi, perwira ini tadi, kemudian diselamatkan, berarti bangsa di luar sana ada yang selamat dong. Karena pasti ada banyak orang-orang yang berbuat, ya, itu menunjukkan iman. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah mengkaitkan penghakiman itu dengan iman? Karena iman itu adalah perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Yaitu perbuatan yang merespon kepada perintah Kristus untuk dijalankan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, walaupun perwira ini bukan pengikut, ya, karena dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dia percayanya karena bisa menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus berkata, iman seperti ini. Nah, itu tadi. Satu, ini orang bukan Yahudi. Berarti bangsa lain ada yang diselamatkan loh. Oleh siapa? Oleh juru selamat yang sama, yang satu. Kemudian perempuan Kanaan. Siapa orang Kanaan itu? Adalah orang kafir. Ya, tetapi Tuhan Yesus pun kembali menyatakan, ya, menyatakan bahwa orang ini, ibu ini punya iman yang lebih besar daripada orang Israel, menimbulkan kekaguman lagi. Nah, dari perbuatan yang berbeda, ini tadi. Nah, berarti kesimpulannya apa bisa disimpulkan? Berarti di luar sana ada banyak orang yang menjalankan perbuatan yang mengarah kepada iman yang dimaksud Kristus, sehingga perbuatan mereka sebagai tolok ukur untuk Kristus itu menghakimi, sehingga mereka walaupun tidak Kristen itu diselamatkan. Demikian Bu moderator. Ya, baik Pak. Iya, Bapak Ibu, mohon maaf untuk ada beberapa mungkin pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ada dari Bapak Ari Luti ya mungkin ya, yang sudah resen. Silakan Pak. Iya, resen. Baik. Iya. Baik, salam kenal, maaf saya lagi ada kerjaan. Yang mana nih? Maaf Pak, Silakan. Pak Roni, maaf. Saya ada kerjaan jadi nggak bisa nyalain kamera. Ya, saya diajak sama gembala saya, Pastor Tilaw ada di sini juga. Iya. Jadi memang topik yang ini judul yang sangat sensitif ya saya lihat. Tapi saya juga memang suka sama yang sensitifan juga Pak. Jadi bagus juga sih. Nah, apakah ada keselamatan di luar Kristen? Saya percaya jelas ada Pak. Karena yang menyelamatkan bukan dasarnya apa dulu? Sebentar, yang menyelamatkan bukan Kristen, tetapi Tuhannya orang Kristus yang menyelamatkan. Yaitu Kristus. Iya, berarti di luar Kristen ada Pak. Iya. Artinya dia percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Roma 10 ayat 9 Pak. Sebab kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Artinya dalam konteks kepercayaan itu kita berbicara hati. Seperti itu saya lihatnya. Mungkin nggak nampak dari luar, tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Dia masih KTP-nya agama lain, tapi dalam hatinya percaya Yesus, dia diselamatkan Pak. Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Roni bahwa persyaratannya ini, saya kira itu cuma persyaratan yang dibuat sendiri sama Pak Roni, tapi berbeda sama firman Tuhan, Roma 10 ayat 9, seperti itu Pak. Itu sih tanggapan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain supaya rata. Itu ada yang resen lagi. Marlianto Bangkyok. Ya. Silakan Marlianto. Mic-nya belum dibuka. Buka mic-nya, Dik. Ya Pak, salam Pak. Shalom. Ini Pak, dari tadi kan ini perdebatan yang tentang keselamatan itu keselamatan itu melalui iman. Bang, kalau kita berpandangan secara universal, kita berpandangan secara eksklusif, memang keselamatan itu memang melalui iman. Tapi gimana caranya supaya orang di luar sana bisa aksesnya itu apa? Ya kan?
Nah, itu apa? Tapi iman juga di sini di dalam kitab Ibrani dikatakan, kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, pasal yang ke-11 ayat 1. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 di sini katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya kan? Nah, berarti orang beriman itu ada sesuatu dari yang dia harapkan. Berarti yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan itu apa? Ketika ada sesuatu yang dia lakukan, lalu dia meminta kepercayaan, perestuan dari Tuhan. Apakah itu tidak masuk di dalam satu perbuatan? Menurut Bapak, apakah perbuatan ini tidak masuk di dalam ini kepada Bapak? Siapa namanya? Liman Handoko. Apakah menurut Bapak perbuatan ini tidak masuk di dalam keselamatan? Menurut Bapak bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Saya jawab, Pak, ya. Ya, silakan Pak. Pak Liman, silakan dijawab, Pak. Sudah saya jelaskan tadi, Pak, ya. Jangan dibolak-balik, itu bukan berarti saya ini rewel Anda, Pak. Kita percaya pada Tuhan itu adalah iman. Hanya iman, only faith, only video. Setelah kita percaya pada Yesus Kristus untuk merespon itu kata tadi yang cukup baik, kita harus ada buahnya, Pak. Muncul Roh Kudus, muncul satu perbuatan baik. Jadi tidak mungkin sebagai anak Tuhan yang sejati tidak berbuat baik. Tidak mungkin, Pak. Yang dikatakan dari perbuatan baik, dihakimi perbuatan baik. Yang itu untuk pertanyaan Pak, ini mungkin boleh saya jawab sedikit aja. Tuhan itu menghakimi dengan perbuatan baik. Iya, memang itu anak pilihan Tuhan. Anak sudah mengenal Yesus, penghakiman terakhir perbuatan baik. Kita semua Paulus, saya dengan Paulus dihakimi oleh Tuhan penghakiman terakhir. Pasti jenjangnya lain dong. Paulus rasul yang begitu luar biasa hebatnya, saya ini apa? Tidak ada apa-apanya. Pasti jenjang daripada surga itu lain. Di surga ada tingkatan-tingkatan. Itu membedakan perbuatan. Tapi imannya sudah lebih dahulu ada. Jadi yang dihakimi itu perbuatan karena memang hasil daripada iman itu apa? Seperti saya dengan teman saya sama-sama bertobat sekarang. Saya jadi pendeta, bukan saya sombong ya. Bukan saya sombong, saya di penginjil. Dia cuma jadi biasa-biasa. Ini cuma umpama ya, bukan saya sombong. Sungguh betul. Ini saya umpamakan supaya analoginya bisa nyantol di pikiran. Dan nanti pasti ada satu tingkatan-tingkatan loh itu. Bukan berarti saya ini untuk berbuat baik itu untuk mencapai tingkatan. Enggak. Memang itu suatu otomatis itu. Itu tergantung pada kehendak kita sendiri. Kita giat apa enggak? Kita mau dipakai Tuhan apa enggak? Kita mau menderita apa enggak? Kita mau pikir apa enggak? Itu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu diperhitungkan, tapi bukan andil, Pak. Bisa dimengerti, Pak, ya? Itu bukan seperti orang nyumbang kelihatan. Oh, sekarang oksigen banyak minta. Kalau saya ini orang percaya pada Tuhan, sekarang saya tidak punya uang, pandemi tidak punya uang, saya terus terang juga punya uang. Saya suruh nyumbang seperti itu tidak mungkin. Saya nyumbang. Apakah Tuhan memandang sumbangan saya? Oh, dengan orang itu nyumbang banyak, saya terus masuk neraka tidak nyumbang. Tuhan nggak mungkin mandang uang dong. Mandang iman kita pada Tuhan Yesus, bukan memandang uangnya. Kalau mandang uangnya seperti Katolik itu jual indulgen menjual apa itu kartu keselamatan itu terjadi kesesatan lagi nantinya itu yang saya maksud. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya yang tanya Pak Liman ya, Bu moderator, saya tanya, berarti apakah saya salah enggak ya kalau saya menyimpulkan pandangan Pak Liman Alkitab ini yang kita bawa itu hanya khusus untuk orang Kristen dan Katolik saja. Yang lainnya tidak masuk di sini. Sebab ketika kita ngomong, ya, dihakimi oleh perbuatan, itu harus karena perbuatan yang dihasilkan oleh iman tadi. Ya, berarti orang luar tidak boleh pakai ini. Ya, terus kemudian bangsa yang dikumpulkan, itu adalah bangsa yang Kristen kabeh sama Katolik, yang lain tidak. Nah, pertanyaan saya, apakah kesimpulan saya ini benar? Menurut Pak Liman, Alkitab ini hanya diperuntukkan oleh Kristen dan Katolik. Terima kasih, Pak. Sudah pasti, Pak Roni, ya.
Kalau orang sudah mengenal Kristus, pasti dia belajar firman Tuhan Alkitab. Bukan diperuntukkan. Bukan diperuntukkan itu kata-kata dibalik lagi. Jangan diperuntukkan. Diperuntukkan untuk semua orang. Tapi orang yang betul-betul masuk dalam Kristus, pasti dia memilih Alkitab. Bukan memilih dalam kitab suci yang lain dipelajari. Saya dulu mempelajari Buddha, setelah saya ikut Kristen, saya tidak akan pernah mempelajari agama Buddha lagi. Saya akan mempelajari Kristus atau Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan yang hidup. Secara otomatis, Pak, tidak bisa dipotong-potong, itu satu paket. Kalau tolong jangan panjang-panjang, Pak, supaya waktunya Anda habiskan sendiri. Oke. Singkat-singkat. Oke, Tidak bisa ya. Tidak bisa. Oke. Berarti kita boleh enggak khotbah itu ngomong, saudara, Alkitab ini adalah Alkitab untuk manusia sejagat. Atau kita hanya ngomong, Alkitab ini hanya untuk orang yang sudah mengenal Kristus. Yang mana, Pak? Bukan, maksud saya yaitu tadi. Memang orang yang sudah mengenal Kristus, dia akan belajar ini. Sedangkan di dalam pemahaman iman saya, Alkitab, kitab suci yang datangnya dari Tuhan, cuma satu ini, Pak. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Nah, itu menurut saya. Lah, Pak Iman tadi karena tafsirnya Anda kotak-kotak gitu loh, Pak. Ya, oh enggak, ini harus orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Perbuatan ini yang dimaksud adalah perbuatan oleh karena apa? Perbuatan diakibatkan iman, berarti kan hanya eksklusif gitu loh. Yang mana ini? Silakan, Pak. Memang Alkitab itu bukan ditujukan oleh orang Kristen toh, untuk semua umum. Itu namanya anugerah umum, Pak. Stop, Pak. Ya, oke. Ya, stop, sudah ya. Kalau ini untuk semua orang, semua bangsa yang dikumpulkan itu siapa, Pak? Jadinya gitu loh, Pak. Maksud saya fair gitu loh kalau nafsir. Kalau fair gini, Pak. Banyak gitu loh. Perlu diingat kembali Bapak Liman, Handoko dan Pak Roni, kita bukan menimbulkan perdebatan, tapi iya, jadi kita mulai menyimpulkan satu kesimpulan dari pembicaraan dari tema kita pada pagi siang ini, gitu Pak. Pada pagi siang ini. Ini bukan perdebatan, Bu Moderator. Ini cuma kita saling diskusi supaya saling mengayat. Halo. Alkitab itu ditujukan pada semua orang. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Itu camkan. Panggilan itu semua berlaku untuk orang. Alkitab itu berlaku semua orang. Tapi kalau semua orang dipilih, itu baru dia belajar Alkitab secara intens. Tidak mungkin orang yang tidak dipilih belajar Alkitab. Tidak ada satupun belajar Alkitab kalau dia dipilih Tuhan. Itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau ini memang untuk semua orang, berarti perbuatan baik orang itu harus kita akui dong. Kita tidak bisa ngomong perbuatan baik mereka itu bukan karena dihasilkan oleh iman, kan begitu. Berarti semua perbuatan baik yang nanti oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai tolok ukur harus diakui dong. Walaupun mereka belum Kristen di awalnya, kan seperti itu. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Sakeus ya. Ketika Sakeus bertobat ya, dia menerima Tuhan Yesus ya. Dulunya dia ini kan kepala cukai yang suka korupsi. Tetapi pertobatannya dia itu yang kemudian dihargai oleh Tuhan Yesus. Demikian pula dengan banyak orang di luar Kristen, di luar Katolik, lewat perbuatannya itu kan bisa membuat Yesus Tuhan itu kagum gitu loh. Sama gitu. Nah, lihat aja, pertobatan seperti Sakeus jarang dilakukan oleh orang Kristen dan Katolik. Orang Kristen dan Katolik itu begitu orang bertobat itu paling-paling itu dibaptis datang ke gereja. Tetapi apa yang dilakukan Sakeus? Separuh dari hartaku tak persembahkan untuk orang miskin. Kalau ada yang tak peras, tak kembalikan 4 kali lipat. Dia itu tahu, ya, bagaimana dia harus menyelesaikan pertobatan, bukan cuma hanya di bibir gitu loh. Nah, maksud saya perbuatan-perbuatan yang seperti inilah di luar sana pasti ada yang menyentuh hati Tuhan, gitu loh. Bayangan. Pak Liman memang belum punya duit, nggak perlu kasih persembahan. Tetapi se-Indonesia, Pak, gitu loh, Pak. Se-Indonesia ini tadi. Kenapa Kristen, gereja-gereja itu nggak ada yang diberitakan yang bombastis gitu loh. Nggak ada gerakan sama sekali. Kita cuma ngumpulnya apa? Doa se-Indonesia. Aduh, cuma bondo doa, Pak. Belum kita memberikan sesuatu gitu loh, Pak. Lah sedangkan mereka sana karena besarnya
jadi pemberitaan. Gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Roni dan Pak Liman Handoko. Waktu kita sudah habis, saat ini kita masuk dalam kesimpulan. Saya persilakan pada Pak Roni Sono. Ya, kesimpulan memang kalau kita tidak mengerucut ya susah. Kalau saya nanti ngomong ada itu sulit ya. Kesimpulan silakan semua peserta yang mengikuti mulai pertama sampai dengan hari kedua. Kemudian Anda menyaring dari hasil diskusi antara saya dengan Pak Liman maupun dengan forum ya. Walaupun nanti Anda cenderung dengan saya atau Anda cenderung dengan pendapat Pak Liman, sesuatu yang tetap boleh Anda lakukan, silakan Anda punya kesimpulan sendiri. Tetapi paling tidak hari ini kita telah menerima banyak hikmat dari Tuhan. Kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang punya surga dan neraka itu ternyata tidak semuanya itu bisa diterima. Padahal tidak perlu ditafsirkan loh. Manusia suka pandai-pandainya menafsir-nafsirkan. Padahal kalimatnya sederhana loh. Aku akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dipikir lagi, perbuatan yang bagaimana? Ya pokoknya yang sesuai firman toh, kan begitu. Ya, sesuai firman. Jangan berzina, jangan mencuri dan lain, jangan menginginkan hambanya macam-macam kan begitu. Yang sifatnya adalah perintah daripada Tuhan. Nah, saudara, silakan Anda berkesimpulan sendiri. Bu moderator, boleh sedikit? Silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak Sakala. Ya, dari awal mulai dari kemarin sampai hari ini saya melihat diskusi ini ya antara Pak Roni dengan Pak Lemon. Ya. Kelihatannya tidak ada titik temunya. Betul. Ya. Jadi soalnya saya membawa siswa, ada 35 siswa ke forum ini. Dengan harapan saya memuaskan pengetahuan daripada siswa yang saya bawa. Jadi sedikit dengan mulai dari kemarin sampai sekarang ya harusnya ada kesepakatan yang saya dapat maunya supaya di kesimpulan bagi siswa saya yang SMA ini supaya ada kekuatan pegangan. Iya, jadi dari kesimpulan yang sore ini dengan 2 hari tutup ini saya lihat mengambang antara dua bapak-bapak ini. Jadi kalau bisa lain kali diskusi Pak. Jadi ada kesepakatan. Jadi apalagi siswa ini ke depannya kita harus bawa kemana gitu. Betul. Makanya Pak Sagala, ya, ketika saya memberikan referensi studi kasus perwira, jawabannya Pak Liman yang kemarin apa? Waduh, saya belum mempelajari itu. Loh, sampai hari ini Pak Liman masih tidak bawa Alkitab, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Nah, tujuan saya kan sudah ngomong di awal, pernyataan saya harus menimbulkan kesimpulan. Pernyataan Anda memberikan kesimpulan. Jadi kita mengerucut kepada judul besar tadi. Ya, kalau saya bilang ada yang diselamatkan, berarti kesimpulannya bahwa surga isinya adalah orang semua kulit di situ, semua keyakinan ada di situ, kan begitu. Tapi Pak Liman kan tidak, dengan retorika keselamatan dalam nama Tuhan Yesus hanya karena iman, kan begitu. Kan tidak mengerucut. Lah saya mau ngajak ngerucut gimana? Tidak mau ngerucut gitu loh Pak. Nah, saya akan ngasih studi kasus ini tadi. Gimana dengan perwira, gimana dengan perempuan Kanaan tadi. Terus kemudian gimana dengan Yunus. Malah Pak Liman menekankan, menyesal. Tekanannya bukan di menyesal. Tekanannya adalah di mana? Tuhan tidak jadi menghukum, itu aja. Nggak usah menyesal diulas, kan gitu. Oh, ini bahasa aslinya gimana? Nggak usah. Kesimpulannya adalah apa? Tuhan tidak jadi menghukum. Selesai. Kenapa? Karena mereka berbalik, kan gitu. Ya, urusan ini terjemahan kurang tepat. Silakan dicatat. Besok kalau ada revisi LAI, Anda jadi relawan untuk memperbaiki LAI tadi. Kan begitu. Jadi kesimpulan oleh Bapak yang berdua yang saya hormati, seharusnya sebaiknya ada satu
apa namanya, poin lah kita bawa gitu, maksud saya. Jadi dengan berakhirnya diskusi ini, saya melihat masih masing-masing. Iya, Wahyu pasal 20 tadi juga Pak Liman tidak jawab, ayat 11 sampai 15. Semua berhadapan dengan Tuhan, dibukakan banyak kitab. Ada kitab, satu kitab kehidupan, semuanya berhadapan dengan Tuhan dan dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, Pak Liman tidak bawa Alkitab, Pak. Gitu loh, Pak. Iya. Bukan masalah nggak bawa kitab atau bawa, tidak bawa kitab, masalahnya bukan begitu, Pak. Jadi paling tidak, oke lah Pak Liman mungkin sudah apa namanya, sekalipun tidak bawa pasti ya ada firman dia ingat. Maksud saya gini, adanya maunya hari ini ada kesimpulan oleh Bapak Pak Roni dengan Pak Liman. Jadi saya lihat masing-masing. Menurut saya, pengamatan saya ya. Baik, Bapak Ibu sudah jam 3. Kesimpulan saya belum, Pak ya. Kesimpulan Roni juga, kesimpulan saya juga, saya harus kasih kesimpulan. Ya pasti tidak sama karena kamu tidak pernah mau menjadi satu. Oh iya, gitu. Itu kan menurut Anda. Kan pasti, iya. Kan, loh lah iya. Loh, enggak, kan sebetulnya moderator ya Pak, kesimpulan Pak Roni cukup atau saya tidak usah kesimpulan? Itu terserah moderator ya Pak. Moderator ya Pak. Moderator tidak perlu kesimpulan saya, cukup kesimpulannya atau dua-dua harus ada kesimpulan. Itu tergantung moderator. Siapa moderator supaya moderator bisa fair. Bu moderator, disimpulkan aja. Iya, baik Bapak Ibu. Dari pembahasan kita pada saat ini adalah bahwa yang menyelamatkan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus melalui pertobatan kita kepada Tuhan dan cara hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada agama yang dapat menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan daripada Bapak Liman Handoko tadi. Dan mari kita kerjakan karya keselamatan itu, dan orang-orang yang perlu kita selamatkan, orang ketika kita sudah diselamatkan, kita harus menginjili, ya, menginjili orang-orang yang belum hidup di dalam Kristus, sehingga mereka percaya kepada Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan mereka dibaptis, sehingga mereka bukan hanya sebagai pendengar saja, mereka bukan hanya sebagai mengenal Tuhan saja, tetapi mengerti Tuhan saja, tetapi mereka benar-benar mengenal dalam kehidupan mereka. Itu sepertinya seperti itu, Pak. Itu Pak moderator. Kesimpulan moderator, kesimpulan saya. Karena kesimpulan moderator kok sama dengan kesimpulan saya gitu loh. Itu yang saya tanya. Itu kesimpulan moderator, kesimpulan saya. Pak Roni dikasih kesempatan kesimpulan. Kalau saya dikasih kesimpulan, nggak apa-apa, biar moderator menyimpulkan. Kesimpulan saya dua-dua, Pak, dari Bapak Roni dan Bapak Liman Handoko. Kalau dari Pak Bu moderator, kita ini kan mau menuju ke titik. Kesimpulan saya dari Bapak Liman Handoko dan sekarang ada tidak orang di luar Kristen yang diselamatkan Kristus? Gitu aja. Nggak ada. Jawabannya kan tinggal ada dan tidak ada. Oh, tidak ada, ya sudah tidak ada. Kan gitu. Berarti perbuatan baik mereka semuanya, walaupun kita tidak bisa melakukan sama seperti mereka, abaikan. Kan begitu. Tinggal seperti itu. Saya masuk fair, Pak Roni diberi kesimpulan. Kalau saya tidak diberi kesimpulan, tidak apa-apa. Kalau saya diberi kesimpulan, puji Tuhan. Itu aja, Pak. Itu kita moderator. Bukan. Baik. Seperti apa tadi pertanyaannya Pak Roni? Silakan, Pak. Mari kita simpulkan, kita tutup. Jadi begini, kita punya target. Itu kan hanya ingin dapatkan jawaban ada dan tidak. Ya, benar. Nggak usah muter kemana-mana. Ya. Benar, Pak. Ada tidak mereka di luar Kristen dan Katolik, ya, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sebab Yesus akan menghakimi mereka lewat setiap perbuatan mereka. Itu aja, selesai. Ya. Ada. Itu tadi. Ada.
Ya, itu kesimpulannya Pak Roni, kesimpulan saya kan belum. Kalau kau tidak dikasih, nggak apa-apa gitu. Saya tidak menyimpulkan loh, saya tidak menyimpulkan. Baik. Ya, saya tidak menyimpulkan. Baik, Saya Bapak, tidak menyimpulkan. Kalau Anda bilang tidak ada, ya sudah, gitu loh. Tidak masalah, gitu loh. Karena apa? Yang kita mau selidiki kan di situ. Ada tidak yang oleh Kristus mereka diselamatkan di luar Kristen dan Katolik. Oleh karena itu, saya memaparkan kata-kata Tuhan Yesus itu loh menghakimi, itu tidak pernah bicara iman, bicara perbuatan. Gitu loh. Nah, perbuatan itu oleh Tuhan Yesus itu mencerminkan, itu iman. Ya. Nah, kalau tidak ada ya enggak apa-apa, sudah tidak ada. Anda jalan, gitu loh. Supaya Anda bawa bekal untuk nanti terjun di masyarakat, Anda akan ngomong, tidak ada. Kan gitu, tegas gitu loh. Iya. Ini kan untuk bekal, silakan. Iya. Menurut saya, di luar Kristus itu tidak, kalau orang yang hidup di luar Kristus itu tidak ada. Jangan Kristusnya. Di luar Kristus pasti tidak ada, sudah tahu. Juru selamatnya cuma satu. Tapi Kristus menyelamatkan tidak, gitu loh. Oh, Kristus menyelamatkan. Tergantung Pak, Kristennya. Maksud saya gini, kalau dia Kristennya sudah benar-benar hidup dalam Kristus, itu akan diselamatkan, Pak. Iya, betul. Ibu, kita tidak bicara yang Kristen, yang di luar agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, tidak, yang Pak. Perbuatannya baik itu tadi, ada ndak oleh Pak. Yesus diselamatkan, karena Tuhan Yesus selalu menghakimi semua orang, itu bicara perbuatan, gitu loh. Kalau ini tidak ada, ya sudah tidak ada, Anda tinggal tafsirkan. Yang dimaksud Tuhan Yesus perbuatan yang seperti apa? Nah, itu tadi. Ya, tidak ada. Gitu loh. Tidak ada yang diselamatkan, Pak. Berarti tidak ada, ya sudah tidak ada, gitu loh. Berarti betul pandangannya Pak Liman, gitu loh, Bang. Bu, sudah selesai, gitu loh. Ya, baik. Iya. Ada lah. Iya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa diskusi kita dua hari ini ya. Iya, oke. Terima kasih buat antusiasnya, terima kasih buat waktunya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum saya jawab. Untuk pertemuan mungkin berikutnya akan bisa kita lebih lagi antusias lagi dalam mengikuti materi kita. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Roni untuk menutup kita dalam doa, Pak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Pak Liman, terima kasih Pak Sagala bersama siswanya, juga semua yang sudah mengikuti Zoom ini selama 2 hari. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena di dalam diskusi ini Tuhan sudah memberkati kami dengan sebuah pengertian. Apapun yang dilakukan oleh semua bangsa yang baik, yang berkenan di hati-Mu, walaupun mereka melakukan segala sesuatu yang indah, tetaplah mereka binasa oleh karena mereka tidak mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan pencerahan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, apa yang Engkau maksud. Engkau menghakimi setiap orang dengan perbuatan mereka. Tuhan, beri hikmat kami untuk kami bisa mengerti, karena kami sebagai siswa-siswa STT akan memberitakan kesimpulan ini di dalam kami memberitakan Injil-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan memuliakan nama-Mu dan menyukakan akan hati-Mu. Kami sementara akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk kami kembali beraktivitas. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami, akan mendengar doa kami dan mengabulkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Man, Tuhan berkati. Pak Sagala.